Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan melakukan presensi. Alika? Hadir, Bu. Alis? Izin. Oh ya. Afieta? Bayu? Hadir, Bu. Dini? Hadir. Dia? Hadir. Kartika? Hadir, Bu. Kairani? Hadir, Bu. Muhammad Baihaqi? Nadia Nurma? Hadir. Ovi? Rai Anissa? Ratna? Hadir. Jessica? Hadir, Bu. Zara? Hadir, Bu. Zulfa? Hadir, Bu. Minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang 4 sistem kebijakan yang diterapkan oleh bangsa barat. Ada sistem monopoli, kerja paksa, tanah paksa, dan sewa tanah. Dari keempat sistem ini, adakah yang ingin ditanyakan dan belum dipahami? Tidak ada, Bu. Oke, pintar. Belum memasuki pembelajaran, kalian diharapkan memperhatikan penjelasan dari Ibu. Tidak boleh ramai sendiri ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, silahkan kalian amati gambar ini. Kapan? Apakah yang kalian ketahui terkait gambar di atas? POC, Bu. Ya, benar. Katanya POC ke Indonesia. Persekutuan dagang. Ya, benar sekali Mbak Zulfa, Persekutuan Dagang. Next. Belanda, Bu. Belanda. Iya, Belanda. Nah, tadi kan ada yang menjawab Persekutuan Dagang. Apakah masyarakat Indonesia ini hanya diam saja ketika bangsa barat menerapkan monopoli perdagangan di Indonesia? Tidak. Ya. Gimana Mbak Zulfa? Masyarakat Indonesia melawan. Ya, benar sekali. Masyarakat Indonesia tidak terima ketika bangsa barat melakukan monopoli perdagangan dan melakukan perlawanan di berbagai daerah. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai perlawanan masyarakat Indonesia terhadap persekutuan dagang. Mengapa sih kita perlu mempelajari hal ini? Karena dengan mempelajari hal ini kita bisa meneladani sikap para pahlawan dalam melawan penjajah. Bisa kita implementasikan dengan cara semangat belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, rukun sesama teman, dan mengikuti upacara bendera. Pada pagi hari ini terdapat 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu menganalisis bentuk-bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap persekutuan dagang. Yang kedua, menjelaskan tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang ketiga, menyebutkan kerajaan-kerajaan yang melakukan perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang keempat, menganalisis dampak perlawanan masyarakat Indonesia terhadap persekutuan dagang di berbagai daerah. Dan yang terakhir yakni menyajikan hasil analisis terkait dampak perlawanan masyarakat Indonesia terhadap persekutuan dagang di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum itu, Ibu ada satu video. Silakan kalian perhatikan. Baiklah, dari tayangan video tadi, hal apakah yang bisa kalian dapatkan? Perjanjian Bonggaya. Iya, Mbak Dia? Perjanjian Bonggaya. Kemudian Gimana? Siapa yang melakukan perjanjian Bongaya? Sultan Hasanuddin Iya, dan? dan VOC. Ya, benar. Jadi tadi
merupakan salah satu perlawanan terhadap persekutuan dagang yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin atau biasa dikenal dengan ayam jantan dari timur. Ya. Next. Jadi pokok bahasan kita pada hari ini ada 4. Yang pertama perlawanan Sultan Ba'abullah. Yang kedua ada perlawanan Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga ada perlawanan Sultan Hasanuddin. Dan yang terakhir ada perlawanan dari Sultan Agung. Next. Nah, sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi? Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Iya. Ini kelompoknya Mbak Ira, satu deret kelompok 1, kelompok Mbak Kartika kelompok 2, kelompok Mbak Jessica kelompok 3, dan kelompok Mbak Zara kelompok 4. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan tugasnya terlebih dahulu. Jadi nanti kelompok 1 itu akan membahas dampak perlawanan masyarakat Indonesia terhadap persekutuan dagang di Kesultanan Ternate. Kelompok 2 di Kesultanan Aceh, kelompok 3 di Kesultanan Goa, dan kelompok 4 di Kesultanan Mataram. Untuk diskusinya kalian bisa melihatnya di sini di bahan ajar ataupun di internet, dan waktu pengerjaannya 10 menit. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Adakah yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Oke, silahkan mengerjakan. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya wes, dan cepet. Gimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, aman ya? Ya, semangat sekali kalian. Gimana kelompok 3? Apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Aman, oke, siap. Sudah habis? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, habis ini kalian presentasi ya. Kelompok 1 siap? Siap. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri juga di sini. Saya sendiri. Baik. Di sini hasil diskusi mengenai dampak perlawanan masyarakat Indonesia terhadap persekutuan dagang di Kesultanan Ternate. Jadi perlawanan Kesultanan Ternate membawa kemenangan dan mengakibatkan Portugis kewalahan. Kemudian pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir
oleh Ternate dan pindah ke Flores untuk menguasai daerah tersebut. Sudah, apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 4. Jadi dari hasil diskusi tadi kita bisa mengetahui bahwa perlawanan terhadap persekutuan dagang ini dilakukan oleh 4 wilayah. Yang pertama ada dari Sultan Baabullah dari Kesultanan Ternate. Yang kedua ya ada Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Goa. Yang ketiga ada Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh. Dan yang terakhir ada Sultan Agung dari Kesultanan Mataram. Terkait materi pada hari ini, adakah yang ingin ditanyakan dan masih belum dipahami? Pinter banget ya kalian. Ini emang kelas 8A, anaknya pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Iya. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Ada yang ingin membuat kesimpulan? Atau Ibu tunjuk? Ayo Mbak Ratna. Yang pertama itu pada pertemuan kali ini kita membahas 4 perlawanan. Yang pertama itu perlawanan pada Kesultanan Ternate, perlawanan Aceh, perlawanan Goa, dan perlawanan Mataram. Dan pada perlawanan tersebut dilakukan oleh sultan-sultan yang hebat dari Indonesia. Iya. Sekali, terima kasih Mbak Ratna. Ayo siapa lagi? Ya Mbak Lika. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas 4 perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama yaitu Kesultanan Ternate, yang mana perlawanan itu dilakukan oleh Sultan Hairun pada tahun 1565 yang mengakibatkan Portugis kewalahan. Untuk kedua, perlawanan di Aceh, yang mana rakyat Aceh itu melakukan perlawanan fisik dan blokade perdagangan terhadap Portugis. Perlawanan ini dilakukan 2 kali, yaitu pada tahun 1615 dan 1629. Yang ketiga yaitu perlawanan di Goa, yang mana VOC menggunakan politik divide et impera untuk mengadu domba Kesultanan Goa dan Kesultanan Brunei. Dan yang terakhir yaitu perlawanan di Mataram, yang mana rakyat Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung melakukan perlawanan 2 kali terhadap Portugis. Nah, terima kasih Mbak Alika, benar sekali. Tadi Mbak Dini? Sama kayak Mbak Alika. Iya nggak apa-apa, ayo. Jadi kita di sini membahas mengenai dampak perlawanan masyarakat Indonesia dalam persekutuan pada 4 wilayah atau 4 masyarakat. Jadi yang pertama di Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Kemudian yang kedua itu di Aceh dipimpin oleh itu. Yang ketiga perlawanan di Goa yang itu menghasilkan ada perjanjian Bongaya yang berisi 4 perjanjian. Yang terakhir ada perlawanan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung. Terima kasih. Iya, terima kasih karena kalian sudah berhasil menjawab dengan benar, maka Ibu berikan jajan. Terima kasih, Bu. Yeay, terima kasih Bu.
Iya, sama-sama. Jadi pada pagi hari ini kita telah membahas mengenai 4 perlawanan. Yang pertama ada perlawanan dari Ternate oleh ya, yang kedua oleh ya, yang ketiga ya, dan yang terakhir ya. Terima kasih anak-anak. Untuk tugasnya nanti di rumah kalian mengerjakan soal evaluasi 10 soal ya. Nanti ibu kirimkan linknya di grup kelas. Dan untuk tindak lanjutnya kalian membaca materi mengenai perlawanan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Di buku paket ya anak-anak. Karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, maka mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.